Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CKP yang 11 Kabupaten Kendal akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya sendiri Farid Umar dari SD 1 Trayu. Saya Agus Suroso dari SDN 2 Sumur, Kecamatan Berangsong. Saya Hengki Haryadi dari SMK Negeri 4 Kendal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Farid, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Hengki, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Saya di sini selaku supervisor akan mengamati kegiatan perbincangan Bapak selaku coach dan coachi nanti gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum terkait rubrik observasi yang akan saya lakukan. Di mana nanti Bapak bercakap-cakap nanti memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya diharapkan Bapak memiliki kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Dalam melakukan percakapan, saya harapkan Bapak menerapkan alur tirta yang melebihi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Hal ini yang terdapat dalam rubrik yang saya ajukan dalam menilai. Bisa dipahami Pak sampai sejauh ini? Bisa. Oke. Baik, sebelumnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak? Oke, silakan Pak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kalau saya pribadi ingin mengembangkan kompetensi coaching itu yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan dengan teknik rasa itu. Oke. Terus yang kedua, bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dari proses coaching nanti? Dari kedua kompetensi tadi yang ingin saya lebih kembangkan lagi adalah mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif dengan teknik rasa, maka saya akan menemukan atau membantu coach dalam menemukan ide-ide solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oke. Indikator kecelakaan yang mana dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan dari proses coaching nanti? Tentunya saya akan menerapkan yang pertama itu prinsip coaching tadi Pak. Prinsipnya, kemudian saya akan melaksanakan alur percakapan, alur tirta rumput, dan menumbuhkan ide dari coach sehingga dia mampu menemukan solusi dari permasalahan sekali lagi yang dia ada. Oke. Sementara itu dulu Pak, semua yang saya tanyakan, semoga indikator pencapaian bisa terpenuhi dan semoga lancar nanti dalam percakapan. Silakan dimulai percakapannya. Terima kasih. Iya, siap. Selamat siang Pak Agus. Siang Pak Farid. Apa kabarnya hari ini Pak Agus? Baik Pak Farid. Alhamdulillah baik. Namun saya punya teman-teman Pak, ada sedikit permasalahan Pak. Oh, ada yang bisa saya bantu. Iya Pak Farid. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita pada kesempatan hari ini? Saya ingin menemukan solusi permasalahan Pak, yang mungkin dengan saya bercerita kepada Pak Farid, saya mendapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan ke depannya Pak Farid. Memangnya ada masalah apa Pak Agus? Ya, begini Pak Farid, ada salah satu siswa saya yang ketika saat pelajaran saya dia kurang antusias mengikuti pelajaran saya Pak. Oh, berarti ada salah satu murid yang kurang antusias ya? Ya, namanya Budi Pak. Namanya Budi kurang antusias dalam mengikuti pelajaran apa Pak? Pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, dari informasi yang Bapak sampaikan, apakah Pak Agus sudah mencari sebenarnya penyebabnya itu apa sehingga si Budi, Ya, Pak. Budi itu kurang tertarik dengan pelajaran bahasa Indonesia yang Pak Agus sampaikan? Ya Pak, saya sudah menelusuri penyebabnya Pak. Saya sudah memanggil anak tersebut, sudah menanyakan penyebab mengapa kurang tertarik dengan pelajaran saya Pak. Oh, lalu berdasarkan pengamatan Pak Agus ini,
kurang tertariknya itu gimana sih? Budi. Gini Pak, setelah saya amati dan menanyakan langsung pada anak tersebut mengapa kurang tertarik dengan belajar bahasa Indonesia, itu karena bacaannya, bukunya itu terlalu tebal Pak, dan juga panjang, membuat anak tersebut kurang antusias dalam membaca dan kurang semangat Pak dalam mengikuti pelajaran yang saya berikan. Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang Pak Agus harapkan dari kondisi si Budi? Tentu saja saya menginginkan Budi tersebut sama seperti murid yang lain, antusias mengikuti pelajaran saya, semangat Pak mengikuti pelajaran saya dengan baik Pak. Adakah ide Pak Agus untuk meningkatkan motivasi? Ya, Pak. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memikirkan solusinya Pak. Berdasarkan refleksi yang saya lakukan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik Pak. Kurang mendiferensiasi konten yang saya sampaikan, sehingga anak tersebut kurang tertarik dan mungkin belum memenuhi kebutuhan belajar maupun gaya belajar. Jadi yang akan saya lakukan yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak IMS breaking dan menggunakan media pembelajaran yang menarik supaya nantinya siswa tersebut ada motivasi ingin mengikuti pelajaran yang saya berikan. Baik, apakah ada metode maupun variasi konten yang berhasil ketika Pak Agus melakukan kelas? Tentu saja ada. Waktu itu saya menggunakan Facebooking dengan pesan berantai dan itu dilakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca dengan baik. Hasilnya seluruh siswa yang terlibat mencapai tujuan pelajaran yang diharapkan. Luar biasa, inspirasi sekali. Nah, kira-kira jika kita punya rating nih 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan Pak Agus menggunakan metode ini? Kalau di rating tingkat keberhasilan dari 1 sampai 10 sekitar 9 dan 8 sampai 9. 8 sampai 9. Kenapa? Nah, baik, bagus. Terus untuk selanjutnya, rencana apa yang akan Bapak lakukan serta bagaimana langkah-langkah? Yang saya lakukan tentunya saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga S-breaking tersebut Pak yang sudah saya sampaikan tadi yang menarik minat siswa untuk belajar itu Pak. Baik Pak, siapa yang kira-kira bisa membantu Pak Agus guna menyusun atau mensukseskan rencana tersebut? Saya rasa semua rekan sejawat itu bisa ya Pak. Pertama dukungan dari Pak Kepala Sekolah, guru yang lain. Jika saya memiliki rencana itu berkonsultasi dengan teman saya Pak, rekan saya namanya Pak Bayu. Beliau itu sukses dalam mengajar dan nanti saya berencana bertemu beliau untuk sharing dan tanya jawab bersama beliau Pak. Nah, bagus sekali. Bagus dengan kolaborasi sejawat, kemudian dengan teman yang lain bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Kira-kira kapan Pak Agus akan melaksanakan cara ini? Tentunya semakin cepat semakin baik Pak Farid. Dengan begitu murid dapat mendapat haknya yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka Pak. Komitmen seperti apa yang Pak Agus lakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar? Ya Pak. Komitmen saya akan konsisten Pak dengan mengupdate segala informasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru-guru yang lain baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Dan itu juga saya akan selalu menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga keadaan saya akan terus diminati oleh murid saya. Bagus sekali. Baik, selanjutnya dukungan hal lain yang Bapak berikan Pak. Di sekolah dukungan sudah cukup Pak, ada laptop, ada CD, alatnya juga sudah disediakan Pak. Saya rasa itu nantinya juga bisa mendukung saya dalam pembelajaran Pak. Baiklah Pak, semoga rencana itu dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan semula
Nah, bagaimana perasaan Pak Agus setelah kita yang tadi? Setelah saya berjumpa dengan Bapak, saya lega Pak, bersyukur saya sudah plong apa yang menjadi permasalahan saya, sudah ada menemukan titik temu Pak, sudah menemukan solusi Pak. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal yang perlu Pak sampaikan? Saya rasa cukup Pak, terima kasih. Ya. Biasanya selanjutnya pelajaran apa Pak? Bapak, setelah ini saya ada pelajaran matematika Pak. Saya sudah dinanti anak-anak Iya, Pak. ya, silakan Pak Agus untuk kembali ke kelas, memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak Pak. Mohon izin Pak, ke kelas dulu Pak. Terima kasih sama-sama Pak Agus. Semoga sukses. Terima kasih Pak. Alhamdulillah percakapan tadi sudah dilakukan. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Ya, alhamdulillah tadi kegiatan coachingnya sudah lancar sehingga saya mampu melakukannya dan mencapai indikator ketercapaian. Di antaranya Pak, saya sudah melakukan coaching, ya, kegiatan kegiatan, kemudian apa namanya proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya potensi coaching yaitu mendengarkan aktif itu sudah saya lakukan Pak. Nah, karena juga ada mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Demikian Pak. Menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang jenengan inginkan berdasarkan dari hasil percakapan. Catatan Bapak tadi sudah melaksanakan prinsip coaching dan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga sudah tampak jelas sekali. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Sebenarnya saya akan mengembangkan kompetensi yang satunya Pak, yaitu kehadiran penuh bisnis. Nah, dengan kehadiran penuh ini, saya nantinya akan melaksanakan teknik stop, memberi kesempatan kepada kunci untuk lebih senang dan lebih fokus dan memberikan informasi lebih terbuka. Ide-ide akan muncul sehingga solusi permasalahan itu akan datang. Oke. Terima kasih Bapak. Semoga kedepannya proses percakapan lebih menggambarkan alur cerita dengan menggunakan rasa semakin jelas dan sukses selalu buat kalian. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih.